teman-teman, di sini saya Septi Aspiani akan membahas tentang modul kedua saya, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di modul kedua ini yang pertama akan saya bahas mengenai pengenalan IP address dan subnetting. Di modul sebelumnya kita udah pernah membahas tentang mengenai IP address. Di sini kita akan membahas lebih dalam. Jadi, IP address itu apa sih? Nah, jadi IP address itu merupakan pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet, seperti komputer, HP, laptop. Nah, itu semua pasti memiliki yang namanya IP address. Karena IP address itu merupakan alamat atau identitas suatu device untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IP address dan juga subnetting. Nah, di sini ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Jadi, subnetting ini adalah pemecahan IP. Jadi, bagaimana sih cara kita memecah suatu IP address yang begitu banyak ataupun yang begitu besar dipecah menjadi beberapa nilai dan juga beberapa bagian? Nah, host ataupun network agar bisa kita membagi-baginya ke dalam jaringan sesuai dengan kebutuhan kita. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Jadi, sebelum kita membahas bagaimana cara memecah subnetting atau IP address, atau kita menerapkan teknik ini, sebelumnya kita harus mengetahui IP address kelas full dan classless. Nah, di bagian ini kita akan menjelaskan mengenai IP kelas full dan IP classless. IP kelas address kelas full dan classless. Kelas full adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, classless interdomain routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contoh, /27,/20 dan lain-lain. CIDR itu apa sih? Nah, CIDR itu adalah suatu teknik juga dari subnetting, yaitu classless interdomain routing. Nah, jadi sebelumnya ada classless, memang kelas full ini adalah menjadi teknik yang digunakan untuk dalam pembagian subnetting. Tapi, dikarenakan kelas full ini sudah menentukan kelasnya, jadi cukup membuat rumit beberapa perusahaan jaringan yang mungkin masih lingkungannya itu sedikit. Contohnya, kita punya 5 IV yang terdiri dari 5 komputer. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi totalnya kita punya 25 komputer. Bagaimana kita memberikan IP address kalau misalnya kita pakai kelas full yang pastinya akan sulit pembagiannya? Karena apa? Karena sudah ditentukan yang membuatnya. Kita akan sulit mencari suatu jaringan yang pas. Kalau nggak kekurangan, pasti ada kelebihan yang nggak pas. Sedangkan classless itu nggak terikat ke A, B, C, D kayak kelas full ya. Karena kita menggunakannya sistem yang namanya CIDR, sehingga mudah menentukan network atau skala yang sesuai dengan perusahaan ataupun jaringan yang kita punya. Nah, di sini setelah kita mengenal mengenai IP address kelas full dan classless, pastinya kita akan membahas mengenai IP classless, yaitu ada penggunaan CIDR dan juga VLSM. Nah, setelah
kita mengenal IP address, ada IP address classful dan classless. Maka kita akan membahas mengenai teknik perhitungan subnetting menggunakan CIDR dan VLSM. Nah, di sini ada konsep VLSM. Nah, di sini kita akan membahas sedikit dulu mengenai VLSM itu seperti apa. Nah, kalau VLSM itu biasanya lebih kompleks atau lebih rinci. Kalau misalkan CIDR itu hanya menentukan frequency-nya atau total IV-nya, maka VLSM itu lebih kompleks karena dia akan menentukan subnetnya berapa, networknya berapa, hostnya berapa, broadcastnya berapa, dan yang terakhir adalah ada berapa network, berapa IV di atas. Nah, jadi misalkan CIDR itu hanya mencakup satu, sedangkan VLSM itu adalah seperti penjabaran dari CIDR itu. Nah, jadi CIDR dan VLSM itu memang saling berhubungan dan saling banyak digunakan juga. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara perhitungan dari konsep CIDR dan VLSM ini. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai subnet itu apa, broadcast itu apa, network itu apa, dan host itu apa. Nah, jadi sejauh ini kita bisa paham bagaimana konsep CIDR dan juga VLSM. Jadi kesimpulannya atau pada intinya itu, IP address itu adalah suatu pengalamatan suatu jaringan komputer di mana dia memiliki sebuah metode atau teknik yang dinamakan subnetting. Di mana subnetting ini merupakan pemecahan IP agar jaringan kita dapat mendapatkan atau bisa menggunakan IP address sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu dalam subnetting ada beberapa konsep, ada dua IP. Ada IV classless dan IV classful, yang biasanya di mana classful itu adalah jaringan berkelas dan classless itu jaringan yang tidak terpatok pada kelas. Yang pada akhirnya kita akan mendalami classless. Classless ini terdiri dari dua teknik, yaitu dua metode. Yang pertama ada CIDR, yang kedua ada VLSM, di mana CIDR ini merupakan perhitungan prefix atau total IV sementara. VLSM adalah penjabaran dari perhitungan yang lebih rinci, seperti subnet, network, host, dan broadcast. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep VLSM. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang perhitungan VLSM. Nah, apa itu sih VLSM? VLSM itu adalah Variable Line Subnet Mask, di mana VLSM itu adalah pemecahan IV yang semakin rinci lagi atau semakin kecil lagi dibandingkan CIDR. Nah, kalau seperti itu, apa saja sih yang dicari di VLSM ini? Seperti yang udah diketahui, kalau prefix atau total IV itu yang dicari melalui metode teknik CIDR. Lalu di sini apa sih yang kita cari? Yang kita cari ada 3 hal. Jadi yang pertama itu network atau blok subnet. Jadi network atau blok subnet itu adalah alamat pertama dalam subnet yang berfungsi menandai jaringan. Seperti di sini, network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Network atau blok subnet itu sama saja seperti pembagian kalau kita punya 5 ruangan. Nah, di setiap ruangan ini terdiri dari 5 komputer yang di sini itu bisa kita sebut dengan di blok atau menggunakan pembatas yang dianalogikan jika ada ruangan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka network atau blok subnet ini seperti ruangan yang berfungsi untuk menandai suatu jaringan. Jadi di sini ada network 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi karena itu blok subnet, jadi akan memblok atau membagi IP atau networknya tersendiri. Nah, di sini juga ada host.
Kalau host ini adalah alamat IP yang dipakai perangkat VC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Nah, jadi kalau host adalah IP address yang dapat kita gunakan, yang dapat kita bagikan ke jaringan lain seperti HP, komputer, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada broadcast, di mana broadcast ini merupakan alamat terakhir dalam subnet. Nah, broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Broadcast itu tersendiri artinya itu menyiarkan. Jadi memang broadcast itu yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua jaringan. Jadi pasti dalam satu network itu terdapat satu broadcast. Nah, kalau misal kita analogikan di sini kita punya satu ruangan, di mana ruangan ini terdiri dari 5 PC. Ruangan 2, 3, dan 4 juga mempunyai 5 PC masing-masing sehingga totalnya menjadi 25. Nah, kalau ada visi di setiap ruangan atau network ini terdapat satu broadcast, di mana broadcast ini adalah fungsinya untuk menyiarkan. Jadi, di dalam setiap network atau subnet itu terdapat satu broadcast yang dapat menyiarkan dan mengirimkan pesan ke setiap jaringan. Nah, jadi yang mengirimkan pesan setiap ketika ada informasi dari sebuah alamat lain atau network lain dia adalah IP broadcast. Jadi dia nanti yang akan mengirimkan sebuah pesan. Jadi kalau misalkan dianalogikan di sini ruangan itu adalah sebagai network, lalu visi ini sebagai host, dan yang terakhir ini adalah broadcast, yaitu suatu alamat yang berfungsi untuk mengirimkan suatu host ke suatu jaringan. Nah, sekarang kita akan langsung membahas mengenai rumus-rumus dan VLSM. Yang pertama ada subnet mask. Subnet mask ini merupakan metode atau cara yang digunakan untuk kita di CADR. Nah, di sini kita akan fokus ke network atau blok subnet, host, dan broadcast karena keempat ini adalah rumus dari subnetting atau biasanya yang banyak digunakan para networking. Jadi di sini kita harus memahami konsep dari CIDR dan PLSM ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep blok subnet. Nah, jadi kalau pembahasan sebelumnya, kalau blok subnet itu diibaratkan kalau mempunyai sebuah ruangan. Di sini terdapat 4 ruangan, di mana blok subnet ini merupakan network atau identitas awal atau pembagian dari IP address yang kita gunakan. Ada blok subnet atau ruangan 1, 2, 3, 4. Nah, jika dianalogikan ada network 1, 2, 3, dan 4, kalau kita misalkan dibagi dalam sebuah ruangan, di mana dalam keempat ini tidak akan saling berkomunikasi. Nah, yang pertama, kita akan mencari network atau blok subnet. Di sini sudah ada yang nama-nama dari rumus-rumus dan rumus-rumusnya. Di sini langsung aja kita ke contoh soal, yaitu 192.16.12.90/27, di mana nanti kita akan cari subnet mask /27-nya. Berarti dimulai dari 128 kita ubah menjadi 25, kemudian 64 diubah menjadi 26, dan terakhir ini 32 diubah menjadi 27. Nah, untuk prefix atau total IP kita tandai dengan 111. Kenapa? Karena itu adalah bilangan biner yang nanti akan kita pakai, yang nanti sisanya 0. Nah, di sini ada 0, 0, 0, 0, dan juga 0. Kenapa 0? Ya karena nanti kita tidak akan memakai sampai ke 32.
Jadi hanya sampai ke 27. Nah, seperti ini. Jadi, ketika teman-teman nanti mencari subnet mas, di sini harus ingat ya, satunya ada berapa dan nolnya ada berapa yang ada di atas bilangan biner ini. Karena ini akan menyambung di rumus ke network atau blok subnet dan juga host. Lalu di sini 256 dikurangi total IP atau prefix sama dengan X. Nah, di sini 256 dikurangi total IP sama dengan X. Itu adalah hasil dari pengurangan ini. Nah, kalau misalkan kita hitung di sini 128 ditambah 64 ditambah 32, jika dijumlahkan hasilnya adalah 224. Nah, jadi ini udah ketemu prefixnya atau total IP-nya, yaitu 224. Berarti di sini kita tinggal mencari network atau blok subnet. Nah, di sini kita uraikan kembali 256 dikurangi 224 sama dengan 23. Jadi yang kita ketahui X di sini merupakan 32. Apakah sudah sampai sini? Nah, belum ya teman-teman. Jadi udah kita ketemu ini network atau blok subnetnya 32. Lalu di sini ada prefixnya berapa? Nah, jadi 224. Lalu ada network yang berjumlahnya 32. Nah, di sini ada tambahan lagi nih, yaitu 2N sama dengan N. Nah, maksudnya apa sih? 2 network sama dengan network. Nah, jika dijabarkan, ini adalah 2 pangkat N, di mana N ini merupakan angka 1 ya. Dari sini, di sini adalah angka 1. Jumlah dari pangkat 1 ini berapa sih? Nah, jadi N ini merupakan jumlah angka satunya yang merupakan jumlah perhitungan angka 1. Pangkat 1 di sini ada berapa? Nah, di bilangan biner 1 di sini ada berapa ya? Ada 3. Kemudian di sini diuraikan kembali, berarti jadi 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat N atau N-nya menjadi angka 1 yang di sini ada 3 angka satunya. Hasilnya adalah 8. Di sini N ini merupakan perhitungan dari biner yang ke-1. N itu sama dengan 1. Jadi network atau blok subnet itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena di sini ada 2. Jadi kita pakainya yang mana? Kita menggunakan keduanya. Bedanya apa sih antara 32 dan 8 ini? Nah, jadi kalau 32 kita akan membuat sebuah tabel sebuah perhitungan, di mana di sini terdiri dari network, host, dan juga broadcast. Kalau network ini, karena dia berjumlah, IP address itu berjumlah dari 0. Nah, tinggal 255. Maka dimulai dari angka 0. Maka sekarang kita lihat subnetnya itu berapa. Dimulai dari angka 32 ya subnetnya. Nah, 32 ini digunakan untuk kita membuat tabel bagaimana kelipatan, ke bawahnya pun menggunakan pecahan 32. Nah, di sini kita uraikan seperti 32 ditambah 32 sama dengan 64. 64 ditambah 32 sama dengan 128. Nah, sampai kapan sih kita akan terus menjumlahkan? Apakah kita harus terus menghitung? Nah, kita menghitungnya sampai di sini. Terhitung ada 8 network
setelah diuraikan seperti ini ya. Nah, di sini kita hitungnya sampai ke 5 dulu, karena kita akan membahas mengenai host terlebih dahulu. Nah, ketika kita akan membuat sebuah tabel, kita itu ada network, di mana network itu menjadi identitas untuk menandai sebuah jaringan. Nah, kalau host itu adalah IP address yang kita gunakan, dan yang terakhir adalah broadcast, yaitu alamat IP tiap blok subnet yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan atau menyiarkan. Nah, di sini kita cari host. Nah, di sini ada host, yaitu 2 pangkat host dikurangi 2 sama dengan host. Kalau misalkan tadi network kita menggunakan angka 1 di dalam bilangan biner, maka di host ini kita menggunakan bilangan 0. Jika dijabarkan di sini hostnya itu 2 pangkat 5. Kenapa di sini hostnya menggunakan 2 pangkat 5? Karena di sini nolnya ada 5. Nah, di atas bilangan biner ini nolnya ada 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, di sini 2 pangkat host ini jadi 2 pangkat 5 ini sama dengan 32. Nah, di sini 2 pangkat 5 ini sama dengan 32. Nah, jadi 2 host sama dengan 32 dikurangi 2 sama dengan 30. Jadi, ini adalah host atau IP yang bisa kita gunakan. Kok 30 sih? Kenapa enggak 32? Kenapa dikurangi 2? Ya karena satu dipakai untuk network dan satu lagi dipakai untuk broadcast. Maka dari itu, sisa dari network dan juga broadcast adalah 30 IP-nya. Nah, di sini terakhir adalah broadcast. Kita akan menghitung perhitungan dari broadcast. Nah, mohon maaf ya, di sini harusnya itu ditambah ya. Jadi harusnya host ditambah 1 sama dengan broadcast, bukan host dikurang 1 sama dengan broadcast. Di sini diubah dulu. Kemudian berarti total hostnya ada berapa? Nah, hostnya ini tersisa 30 ditambah 1 sama dengan 31 ya. Nah, jadi udah ketemu nih broadcastnya. Di sini udah ketemu network juga, host dan juga broadcastnya. Tinggal kita membuat sebuah diagram atau sebuah tabel untuk memudahkan kita untuk menghitung ada berapa host, apa aja yang bisa kita pakai, network apa aja yang digunakan, lalu broadcast apa, IP mana yang digunakan. Jadi di sini kesimpulannya adalah untuk subnet mask kita menggunakan cara CIDR atau teknik dan metode CIDR. Lalu di sini di bagian VLSM kita hanya menghitung 3 bagian secara rinci. Itu network atau blok subnet. Atau alamat pertama dalam subnet yang berfungsi menandai sebuah jaringan. Kalau subnet mask itu adalah metode di suatu wilayah, jadi walaupun IP-nya beda-beda, tetap memiliki satu kode identitas subnet mask yang sama. Nah, lalu network atau blok subnet itu adalah pembagian berapa blok IP. Jadi ada blok IP network 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan lain-lain. Fungsinya untuk apa sih blok subnet ini? Nah, yaitu untuk tadi, untuk meringkas lagi, untuk mengefisiensikan supaya kita tidak menghambur-hamburkan IP, atau jadi kita nanti bisa menggunakan 1 blok subnet, 2 blok subnet, atau 3 blok subnetnya, yaitu supaya kita efisiensi dalam menggunakan sebuah IP jaringan.
Nah, kalau lalu ada lagi nih yang namanya host, di mana host ini merupakan IP yang bisa digunakan. Kenapa di sini yang host ini harus dikurangi 2 sih? Nah, karena satunya akan dipakai oleh network, lalu satunya lagi akan digunakan oleh broadcast. Nah, broadcast itu sendiri adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Jadi, akan membroadcast atau akan menyiarkan suatu pesan, entah itu dalam jaringan luar atau router atau yang lainnya. Nah, dialah yang nanti akan membroadcast atau menyiarkan informasi untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, kita lanjut di CIDR. Nah, subnet mask itu apa sih? Nah, subnet mask itu adalah seperti identitas pada jaringan IP, address. Jadi biasanya walaupun IP address ini beda subnet, beda network, tetapi jaringan subnet mask ini yaitu pastinya sama yang digunakan. Karena kembali lagi tadi subnet mask ini merupakan identitas, kalau bisa diartikan itu. IP address adalah alamat rincinya dan ada pasti di setiap alamat rumah pasti ada yang namanya kode pos. Nah, kode pos itu kalau diibaratkan dalam sebuah jaringan yaitu merupakan subnet mask. Jadi, ketika kita mengirimkan paket ke suatu daerah, pasti selain alamat rinci, ada juga yang namanya kode pos. Kode pos ini di mana kode unit yang ada di setiap daerah itu pasti beda, yang memiliki oleh beberapa rumah atau alamat yang berbeda, tapi memiliki kode pos yang sama. Karena kode pos itu untuk membedakan wilayah A dan juga wilayah B. Jadi, subnet mask pun seperti itu, sama halnya seperti kode pos rumah. Jadi, IP address itu alamatnya subnet mask atau kode pos ya, walaupun IP address-nya itu berbeda, misalkan 192.168.5.1. Yang satunya lagi itu 192.168.5.2. Walaupun IP-nya beda, tapi subnet mask-nya tetap sama, asal tetap berada di dalam satu network yang sama. Nah, intinya itu subnet mask ini sama seperti kode pos yang kita gunakan di setiap wilayah untuk biasanya saling dikenalkan dan juga digunakan. Jadi, walaupun IP address-nya berbeda, nah, subnet mask ini merupakan identitas untuk mengetahui antara wilayah A dan juga wilayah B. Maka di sini kita paham kan untuk mengenai perhitungan CIDR. Nah, lalu bagaimana sih kalau kita ini masih membahas kelas C? Karena kalau membahas tentang kelas C atau kelas A itu bakal lebih rumit lagi ya. Nah, kalau di kelas C itu terdiri dari subnet mask atau prefixnya terdiri dari 20/25 sampai yang terakhir itu /23. 32 ya. Nah, kalau diawali dengan 25, bagaimana kalau yang kali ini kita ganti dengan 28. Nah, kan di sini ada 192.168.0.10/25. Nah, di sini kita ganti menjadi /28. Nah, kita bisa lihat di sini, kita hitungkan dari 25, 26, 27 dan juga 28. Nah, jadi angka 28 ini berada di angka 16 ya. Lalu bagaimana kalau /28 ini di sini kita simpan menjadi angka 16. Lalu bagaimana apakah ini bisa dibenarkan atau kan tidak?
Nah, jadi ini salah ya, tapi kita jumlahkan yaitu 128 tambah 64 ditambah 32. Di sini kita jumlahkan jika dijumlahkan dari keempat rumus ini, dikarenakan ini berawal dari 25, maka yang ke-26-nya itu ini, 27-nya ini, dan 28-nya adalah ini ya. Jadi kita hitung 128 tambah 64 tambah 32 itu menjadi 224. Jadi total prefiksnya atau total dari perhitungannya yaitu 224. Nah, dimana kok bisa 224? Karena kita bisa dilihat di sini pada rumusnya tadi, slash 25 dimulai dari angka 128, sedangkan slash 26 itu 64, slash 27 itu 32, dan slash 28 itu 16. Dimana prefiks atau total IV ini kita hitungkan dari 128, 64, 32, dan 16, lalu dijumlahkan. Lalu bagaimana kalau di angka slash 26 ini kita coba ya. Nah, jadi kita tinggal menjumlahkan itu di mana, di angka mana, dan di sini ada angka 64. Maka hanya tinggal menjumlahkan 128 ditambah 64, totalnya adalah 192. Maka 192 titik 168 titik 0 titik 10 slash 26, total HP-nya itu bisa atau prefiksnya itu bisa digunakan itu jadi 192. Begitupun selanjutnya, kalau misalkan kita carinya slash 29, tinggal kita menjumlahkan 128, 64, 32, 16, dan juga 8. Di sini kita hanya perlu hafal rumus tentang perhitungan prefiks di kelas C ini saja. Nah, itu adalah konsep dari perhitungan CIDR. Di sini kita membahas tentang kelas C. Di materi selanjutnya juga kita akan membahas mengenai kelas C terlebih dahulu, karena kelas A dan juga kelas B ini termasuk rumit. Nah, di sini kelas C hanya menghitung bagian terakhir saja, atau yang keempat dari subnet max ini. Nah, di mana rumusnya ini adalah 192.168 32, 16, 8, 4, 2, dan 21. Lalu yang terakhir, kelas C ini prefiksnya itu terdiri dari 25 sampai ke 32. Seperti yang kita ketahui bahwa CIDR ini adalah classless interdomain routing. Classless interdomain routing atau CIDR ini adalah metode untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu subnetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasanya. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas.
Jadi, kalau kita simpulkan, CIDR ini adalah metode perhitungan bagaimana cara kita menghitung prefix atau total IP. Prefix itu seperti apa sih? Nah, kita akan bahas setelah ini. Itu kita mengenal dulu konsep dari VLSM. Nah, VLSM ini apa sih? Kalau VLSM itu merupakan variabel Legit Subnet Mask. Sementara itu, variabel Legit Subnet Mask atau VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Nah, jadi bedanya VLSM dan CIDR ini apa sih? Jadi, misalkan CIDR ini adalah konsep atau cara penghitungan prefix total IP, sedangkan VLSM ini adalah tindak lanjutnya. Jadi, sama aja pemecahan IP, tapi dengan metode yang lebih kompleks atau lebih rinci. Nah, di sini kita membahas lebih rinci lagi mengenai CIDR dan juga VLSM. Nah, bagaimana sih cara penghitungan di metode ini? Sebelum kita ke CIDR atau VLSM, kita harus tahu dulu kalau IP address itu terdiri dari 8, ada 4 oktet, di mana 4 oktet ini berjumlah 32 bit. Nah, 32 bit. Jadi, IP address itu adalah suatu pengalamatan yang terdiri dari 4 oktet. 4 oktet itu seperti ini ya. Jadi x titik x titik x titik x yang berjumlah 4. Atau jika diterjemahkan itu seperti ini. Di dalam oktet ini, satu oktetnya itu terdapat 8 bit. Nah, di mana 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 adalah bertotalkan 32 bit. Jadi, IP ini merupakan suatu pengalamatan jaringan yang memiliki 4 oktet di mana 4 oktet ini berjumlah 32 bit ya. Lalu, konsep CIDR itu apa sih? Nah, di setiap address pasti memiliki yang namanya slash, atau kita contoh penulisan IP address 192.16.1.1/24. Nah, ini adalah penulisan IP address yang benar, yaitu IP address terdiri dari bilangan desimal, di mana bilangan desimal ini terdiri dari 0 atau huruf 0 sampai 255. Jadi, IP address itu sebenarnya angka yang random, bagaimana sesuai yang kita tentukan. Selain dari angka 0 sampai 255 ini itu nggak bisa ya. Jadi memang sudah ketentuannya dari 0 sampai 255. Nah, lalu IP address di sini sebelumnya itu hanya terdiri dari 4 oktet. Lalu apa sih slash ini? Nah, slash ini biasa disebut dengan prefix. Nah, seperti yang kita tadi singgung di awal, di mana prefix ini adalah total IP. Nah, di mana slash ini atau slash 24 ini merupakan prefix atau total IP. Apakah itu hanya 24 saja? Enggak ya. Jadi, ada beberapa pengalamatan sesuai adanya konsep classless. Seperti yang kita ketahui, adanya class pool. Class pool ini terdiri dari beberapa kelas. Jadi, kelas pool itu adalah suatu jaringan berkelas dari beberapa kelas. Jadi,
kelas pool itu adalah suatu jaringan berkelas dan classless itu adalah jaringan yang tidak berpatok pada kelas. Nah, kalau kita ketahui di jaringan kelas pool ini ada yang namanya kelas A, B, C. Nah, 2/24 ini termasuk ke dalam jaringan kelas C. Kenapa di sini kita nggak membahas tentang kelas D dan juga kelas E? Karena kelas D dan juga kelas E ini sudah jarang sekali digunakan, bahkan hampir tidak pernah digunakan. Jadi di sini kita hanya akan membahas tentang kelas A, B, dan juga C, di mana kelas A ini dipakai untuk jaringan yang skalanya sangat besar. Sedangkan kelas B ini untuk yang menengah, dan sedang kelas C ini dipakai untuk hal umum seperti LAN. Nah, jadi kita sudah membahas tentang total IP. Nah, total IP ini nanti bisa kita pakai untuk mengirim alamat komputer atau ke device lain yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini adalah konsep dari CIDR. Nah, di sini kita akan membahas tentang perhitungan CIDR. Kalau kemarin kita udah membahas beberapa konsep yang ada pada subnetting, maka kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan dari konsep CIDR. Terlebih dahulu, setelah itu kita akan lanjut ke VLSM. Seperti yang kemarin udah kita ketahui bahwa CIDR ini merupakan perhitungan prefix atau total IP, di mana CIDR itu biasanya terdiri dari 0 sampai 32. Nah, di dalam CIDR itu kita tidak memerlukan atau menghitung banyak secara rinci mengenai network, host, ataupun broadcast, karena itu berada di perhitungan VLSM. Jadi CIDR itu adalah kita hanya cukup menghitung prefixnya saja. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, contohnya itu pasti kita juga udah tahu ya mengenai rumusnya, yaitu 128 64 32 16 8 4 2 dan juga 1. Nah, ini merupakan rumus yang ada pada CIDR dan VLSM yang sering kali digunakan. Langsung aja kita ke contohnya. Ada 192 168.0.10/25. Nah, kita akan menghitung konsep dari CIDR, di mana memang CIDR itu kita hanya fokus akan menghitung prefixnya atau /25-nya saja. Setelah itu bagaimana cara menghitung CIDR? Nah, caranya adalah biasanya udah ada rumusnya, di mana 128 ini merupakan awalan dari /25, lalu 64 ini /26, 27, 28 sampai /32. Nah, kenapa sih kok bisa ditentukan ini 25? Kalau kita lihat lagi di video sebelumnya atau di materi sebelumnya, prefix itu terdiri dari 32 bit 4 oktet, di mana masing-masing oktet itu ada 8 bit dan total dari seluruhnya yaitu 32 bit. Nah, di mana IP address itu terdiri dari 4 oktet. Masing-masing oktet itu terdiri dari yang bertotalkan 32 bit. Nah, maka dari itu, kenapa prefix atau total IP itu berjumlah dari 0 sampai 32? Karena IP address itu terdiri dari 32 bit. Kalau bagaimana cara menentukan ini? 25. Kalau misalkan kita lihat lagi, ini 8 sehingga bertotalkan 32. Bagaimana cara kita mengetahui kalau slashnya itu 25? Nah, jadi kita tinggal menambahkan 8 tambah 8 yaitu 16, 16 ditambah 8 yaitu 24,
24 ditambah 1 yaitu 25. Nah, 25 ini diambil dari sini. Sehingga 25 ini masuk ke dalam kelas C. Nah, kalau kita ketahui jaringan kelas C di kelas A itu subnet max-nya terdiri dari 255.0.0.0. Sedangkan kelas B itu terdiri dari 255.255.0 dan titik kosong. Dan yang terakhir yaitu kelas C. Kelas C ini terdiri dari 255.255.255.0. Jadi yang membedakan kelas A, kelas B, dan juga kelas C adalah prefiksnya. Kita akan lihat prefiksnya itu ada di slash berapa. Karena di sini dia di slash 25, maka kita bisa sebut saja dia ini masuk ke dalam kelas C. Nah, kenapa kalau kita lihat di sini kelas A itu ketiga oktetnya itu berjumlah 0. Jadi ini bukanlah 1.1.1. Nah, itu terdiri dari 0. Dan kalau misalkan kita semuanya full terdiri dari 32 bit, ini akan 1, 1, 1. Tapi karena kelas A ini 255, jadi hanya oktet pertama yang ia gunakan. Lalu karena kelas B ini hanya menggunakan 2 oktet pertama yang digunakan. Untuk kelas C dan kelas C ini menggunakan 3 oktet pertama yang digunakan. Kenapa tadi ini bisa kita simpulkan slash 25 ini masuk ke dalam kelas C? Karena di sini perhitungan bit ini tadi dia menggunakan 25. Nah, 25 yang terakhir atau angka bitnya di dalam jangkauan kelas C, yaitu di mana nolnya itu atau oktet yang terakhirnya itu 0, dimana kita bisa memakai 0 ini atau kita bisa menghitung 0 ini. Jadi di sini 25, maka dari itu ini adalah rumus dari perhitungan kelas C. Jadi di sini kita mulai dari 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan juga 32. Lalu bagaimana kita menentukan total IP ini? Nah, di sini tinggal kita hitung saja. Nah, 25 ini ada di 128, yang berarti total IP-nya itu 128. Kita ambil di sini subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Nah, seperti ini. Jadi cukup seperti itu. Karena slash awalnya itu dimulai dari angka prefiksnya yaitu 25, maka jadi ada berjumlahnya yaitu 128. Nah, total IP yang bisa digunakannya. Tapi selain itu ada juga VLSM. VLSM ini yang akan memecah lebih rinci lagi karena nanti ada pembagian IP ke dalam network, hostnya, dan juga broadcastnya. Jadi total IP ini tidak bisa digunakan untuk semua jaringan karena nanti ada yang harus dibagikan ke network, host, dan juga broadcast. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel IP address yang terdiri dari network, host, dan juga broadcast. Kalau di materi sebelumnya, network itu adalah penglipatan dari angka 32 atau dari nilai 32 yang terdiri sebanyak 8 network. Nah, di sini juga networknya udah ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat dihitungnya dari 0 ya. Karena IP address itu terdiri dari 0 sampai 225. Nah, lalu selanjutnya adalah kalau kita perhatikan di sini 200 angka terakhir ini adalah 224, di mana ini tuh sinkron dengan subnet max di materi sebelumnya. Nah, sinkronnya itu di bagian
blok IP yang 192.16.12.90/27. Nah, itu tuh sesuai ya. Jadi 224 dengan subnet mask yang ada di materi sebelumnya. Lalu yang keduanya yaitu host. Kalau misalkan networknya 0, maka hostnya itu dimulai dari angka 1 setelah network dan angka sebelumnya sebelum broadcast. Jadi di sini kita bisa menggunakan angka dari 1 sampai 30 karena broadcastnya ini adalah 31. Jadi di sini network yang pertamanya yaitu 0, hostnya yaitu 1 sampai 30 dan broadcastnya yaitu 31. Nah, ini adalah sinkron yang kedua. Di sini kalau kita lihat lagi broadcastnya itu dihitung itu sama 31. Tapi kalau misalkan kita terus hitung satu-satu, di sini kita bisa menggunakan cara atau rumus yang lebih mudah. Kalau jadi di rumus awal itu ditambah, di sini kita akan mengurangi 1. Jadi di sini kita tinggal menghitung tadi networknya 32, maka dikurang 1 menjadi 31. Jadi broadcastnya itu adalah 31. Di sini 60, networknya ini 64 dikurangi 1 oleh broadcastnya jadi 63. Begitupun seterusnya 96 dikurang 1 95, 128 dikurang 1 jadi 127, 160 dikurang 1 jadi 159, 192 dikurangi 1 sama dengan 191, dan yang terakhir yaitu 224 dikurang 1 sama dengan 223. Nah, kenapa di sini broadcastnya itu baru ada 7? Karena sudah pasti broadcast yang terakhirnya itu adalah 225. Jadi kalau angka 0 dan broadcastnya 205 yang akhirnya 225 karena jumlah IP itu terdiri dari 0 sampai 225. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan host. Nah, angka setelah 32 adalah 33 dan angka sebelum 63 adalah 62. Lalu angka setelah 64 itu adalah 65 dan angka sebelum 95 adalah 94. Angka setelah 96 itu adalah 97 dan angka sebelum 127 itu adalah 126. Lalu 129 dan 100 sampai 158, 161 sampai 190, 193 sampai 222. Nah, sampai di sini adalah host yang bisa kita gunakan. Karena 224 itu dipakai oleh network dan 225 itu dipakai oleh broadcast. Karena ini udah jadi rumus yang ditentukan. Nah, di sini kita udah membuat tabelnya. Ini adalah tabel dari SLAS 27 tadi. Nah, pertanyaannya itu di mana network dari 192, 16, 12, 90 itu ada di dalam network keberapa? Nah, di tabel ketiga network 192, 16, 13, 19 itu ada pada tabel yang ketiga ini. Jadi pertanyaannya selain networknya pada network berapa, hostnya berapa, dan broadcastnya berapa, IP yang digunakannya juga apa saja. Nah, dan yang terakhirnya yaitu network keberapa IP di atas.
Jadi, ini merupakan pertanyaan terakhir yang biasanya sering ditanyakan. Jadi, di sini kita bisa simpulkan kalau 192, 16, 12, 90, 127 itu di sini memiliki network atau blok subnetnya yaitu adalah 32. Nah, berkelipatan 32 yang berjumlah 8 blok subnet, lalu hostnya itu 30 dan IP yang bisa digunakan 30 IP yang bisa digunakan. Lalu broadcastnya itu 31. Jadi ada network keberapa IP ini? Nah, ada di network ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal yang pertama. Kita akan membahas dan memecahkan soal bersama. Soalnya yang pertama itu 192, 16, 12, 110, 125. Nah, di sini yang pertama akan kita cari itu adalah subnet max-nya. Nah, seperti sebelumnya, rumusnya itu masih sama. Dimulai dari angka /25. Nah, kalau misalkan angka 25 ini berarti kita hanya memiliki satu saja yang perlu kita cari. Langsung aja di sini /25 itu 128. Jadi subnet masknya yaitu 255.255.255.128 karena ini merupakan kelas C. Lalu di sini kita akan mencari network atau blok subnetnya. Kita hitung 256 dikurangi 128 adalah 128. Nah, hasilnya itu kan 128. Jadi blok subnetnya itu 128. Lalu kita tentukan total IP yang berjumlah pada beberapa blok subnet di sini. Nah, di sini 2N sama dengan 2 pangkat 1 karena kita pakainya cuma 1. Jadi di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Nah, jadi ini adalah jawaban dari network atau blok subnet. Lalu selanjutnya kita akan mencari jawaban dari host, yaitu 2 host dikurangi 2 sama dengan host. Nah, kita hitung nolnya di sini ada berapa karena kita cuma memakai 1 yang ini, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi hostnya itu 7. Jadi di sini 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Nah, 128 ini dikurangi 2, maka hasilnya yaitu 126. Jadi hostnya ini adalah 126. Lalu yang terakhir kita di sini kita cari yaitu ada di network berapa IP di atas. Nah, kita akan membuat tabel. Di sini ada network, host, dan juga broadcast. Yang pertama networknya itu adalah 0. Karena di sini hanya memiliki 2, langsung aja kita yang pertama itu networknya 128. Sudah sampai ini aja karena cuma 2. Lalu untuk broadcastnya yaitu host ditambah 1, jadi yang tadi hostnya itu cuma 126 ditambah 1 jadi 127. Dan yang terakhirnya itu 255 karena cuma 2 blok subnet, jadi sampai sini aja. Lalu hostnya di sini kita gunakan yaitu 1 sampai 126, yang keduanya yaitu
129 sampai 154. Jadi ada di network beberapa IP di atas ini. Nah, IP di atas ini adalah jadi ada beberapa IP di atas ini. Nah, IP di atas ini ada di network ke-1 karena 110 itu ada di host IP ke-1 sampai 126. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Jadi bisa kita simpulkan di sini itu untuk subnetnya yaitu 255.255.128. Lalu untuk network subnetnya itu yaitu 128 atau kita kurungkan saja di sini 128 garis miring 2. Lalu untuk hostnya itu di sini yaitu 126 dan untuk broadcastnya itu 127 dan yang terakhir ada di network keberapa IP di atas. Nah, ini ada di network 1 atau network pertama. Nah, untuk soal kedua ini masih menyangkut soal pertama. Di sini kita memiliki contoh kasus. Nah, contoh kasus di sini ini adalah kita di sini contoh. Nah, di sini kita memiliki sebuah lab komputer di mana di sini terdiri dari 30 komputer. Maka IP address atau prefixnya berapakah yang sesuai dengan kebutuhan di jaringan yang kita butuhkan saat ini. Nah, kalau kita lihat beberapa kasus kemarin ketika kita menggunakan /25 ini atau prefixnya 25 untuk ini, maka total IP yang didapatkan adalah 128. Maka ini terlalu banyak untuk jaringan alamat kita. Nah, kalau misalkan kita menentukan sebuah alamat jaringan atau IP address, itu yang pertama jangan kesedikitan, tapi jangan terlalu kebanyakan. Gak apa-apa lebih sedikit, karena kalau kedikitan nanti kita gak akan sesuai. Gak akan ada beberapa komputer atau jaringan yang tidak kebagian IP. Jadi lebih baik lebih sedikit. Nah, kelebihan banyak pun jangan, karena itu nanti akan menghambur-hamburkan IP. Nah, kita lihat kalau misalkan di kita adalah slashnya ke-27, maka total IP-nya itu 32. Nah, kalau kita jabarkan di sini terlebih dahulu ini dari /25 itu ada 128 dan slash dari 26 itu adalah 64 slash ke 27 ini adalah 32 dan yang terakhir 28 ini adalah 16. Menggunakan /25 ini tentu kebanyakan karena kita tidak menggunakan 128 IP. Untuk yang ke-6 ke-26 pun ini masih kebanyakan. Lalu yang paling tepat ini /ke 27 karena ini yang paling mendekati. Dan lalu yang terakhir yaitu /28 itu akan kekurangan karena hanya 16 IP yang bisa kita gunakan. Nah, kalau cuma 16 IP maka komputer lain itu tidak akan bisa saling terhubung karena tidak mendapatkan IP. Maka yang paling mendekati adalah /27. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu /ke-27. Ketika kita memiliki sebuah lab yang bisa dengan total jaringan 30, maka prefixnya atau
IP address-nya yang paling tepat yaitu /27. Nah, di sini kita akan langsung mengimplementasikan IP address pada jaringan komputer. Di sini kita akan menggunakan 2 PC terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan yang ke satu di sini, dan untuk yang keduanya di sebelah sini. Nah, dimana kita akan menggunakan satu blok subnet IP yang sama. Kita akan menggunakan IP network 1 dulu. Kemudian kita masuk ke PC yang kosong ini, terus ke bagian desktop, kemudian kita config. Nah, di sini kita config yaitu jadi 192.16.12.1. Nah, di sini kita subnet masknya kan ini udah IP address-nya, sini subnet masknya kita ubah menjadi 224. Kemudian ini udah sampai sini aja. Terus kita masuk lagi ke PC yang pertama ini, kemudian kita ada ke desktop lagi, config, kemudian di sini kita masukkan IP-nya 192.16.12.2. Ini kita ubah menjadi 224. Udah kayak gini. Nah, terus kita masuk lagi ke udah sampai sini. Terus kita masuk ke kita langsung aja tambahin kabel di sini. Ya, pakai kabel automatically causes combination type. Ini sudah terhubung seperti ini. Di sini kita sudah mengkonfigurasi IP address dalam blok yang sama. Ini tanpa menggunakan switch dulu ya. Kemudian kita ping dari PC kosong ini ke PC 1. Di sini kita ke desktop. Ini kita X dulu aja, kemudian ke command prompt kita ping 192.16.12.2. Nah, kita enter. Nah, di sini kita udah berhasil karena sini sudah menandakan reply dan TTL. Nah, udah kita masuk lagi ke PC 1, kemudian masuk ke bagian ini X dulu, ke bagian command prompt lagi. Lalu di sini kita masukkan lagi ping 192.16.12.1. Kita enter. Nah, di sini juga udah TTL, tandanya kita sudah berhasil dalam mengimplementasikan jaringan IP address dalam satu blok subnet yang sama. Sekarang kita coba menggunakan switch. Nah, di sini kita akan tambahkan switch. Nah, di sini kita akan menggabungkan 4 komputer. Di sini kita butuh switch untuk menggabungkannya. Kemudian di sini kita hapus dulu kabelnya. Nah, di sini kabelnya udah dihapus. Kemudian kita akan menambahkan PC baru lagi.
kita nambah satu PC lagi di sini. Nah, sini kita tambahkan kabelnya. Nah, di sini kita akan implementasikan blok subnet yang berbeda menjadi ini. Nah, jadi di sini kita pakainya 3 dulu. Jadi di sini kita akan menggunakan alamat IP 1 titik. Ini 12.1, 12.2. Nah, untuk PC ketiga ini kita ubah menjadi 12.3. Salahnya. Kita harusnya ke sini dulu. Kita konfigurasi di sini 192.16.12.3. Kemudian ini kita ubah menjadi 4. Nah, sekarang kita ini X dulu, kita ping dulu ke PC 1. Di sini ping 192.16.12.1. Kita enter. Nah, di sini udah reply dan TTL. Artinya kita sudah bisa. Nah, sekarang kita tinggal udah. Nah, di sini kita akan coba ubah PC 1 ini ke blok subnet yang berbeda. Nah, kita ubah di sini ke blok subnet yang berbeda, yaitu 12.34. Di sini kita ubah ya. Nah, kemudian PC 2 ini kita coba ping ke PC 1. Kalau tadi bisa, sekarang ini bisa atau enggak, kita cek dulu. 192.16.12 ini 34 ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini invade atau ini aku kelupaan banget nggak pakai pingnya. Jadi di sini kita coba lagi ping 192.16.12, kemudian 34, kemudian kita coba enter. Nah, di sini itu datanya tuh nggak ada karena kita tuh udah berbeda blok subnet ya, meskipun tadi kita bisa karena tadi kita ganti menjadi 34, jadi ini tim out. Nah, kita coba ke PC 0 untuk ping ke PC 1. Nah, di sini kita coba ping 192.16.12.34 ya. Ini dari PC 0 ke PC 1. Kita coba apakah bisa atau enggak di PC 0 ini. Nah, ini sama nih, bytes of data. Jadi ini nggak bisa masuk ke atau nggak bisa ping ke PC ke 1 karena ini kita ubah menjadi 34. Karena IP address dengan blok yang sudah berbeda. Nah, jadi nggak akan bisa saling terhubung. Nah, ini tuh kalau udah gini kita kembalikan lagi aja. Nah, itu sekarang kita akan mencoba berikan switch di sini. Nah, di sini kita ubah lagi PC 1 ini menjadi 2. Oke, udah. Nah, jadi tugas kita sekarang itu menghubungkan
ini di sini kita lihat dulu di sini sebelum kita konfigurasi. Kita coba ping di sini ping 192.168.12 titik 33, kemudian sini. Nah, di sini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa karena berbeda blok subnet. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan konfigurasi IP address di masing-masing agent. Kalau di internet 0 yang mengarah ke blok subnet 1 yang IP-nya yaitu 192.168.12.1, maka kita menggunakan IP 1 sampai 30. Maka dari itu kita akan menggunakan host IP sebelum IP broadcast dan seterusnya. Dan di bagian blok IP yang kedua, kita juga akan menghubungkan menggunakan interface tersebut yang sebelum IP host dan sesudah IP broadcast. Nah, jadi kita akan menggunakan angka terakhir dalam blok subnet. Nah, sekarang kita coba masuk ke sini. Nah, jadi sekarang kita masuk di sini. Kita enter dulu, lalu kita masukkan. Kemudian di enter. Nah, jadi di sini tuh harusnya configure terminal, kemudian di enter. Nah, kemudian di sini int G0/1, kemudian enter, kemudian no sutom, enter lagi, kemudian enter. Ini enter int G0/0, kemudian di enter, kemudian IP address 192.16.12.30, lalu subnet masknya 255.255.2.
Kemudian masuk ke interface kedua, interface G0/1 IP-nya yaitu IP address 192.16.12.62, lalu dua interface-nya itu 55.255. Ini dua kelebihan 255.224. Setelah itu, nah ini udah untuk konfigurasi routernya. Lalu bagaimana kalau konfigurasi di PC atau kita tinggal menambahkan di PC ini. Di sini untuk default gateway-nya, dimana ini merupakan suatu IP address dari router. Jadi kita masukkan IP address yang kita konfigurasikan di router. Jadi karena di sini saja jelasnya 1, jadi kita gunakan di sini 192.16.12.30. Kemudian PC 1. Nah, di sini kita edit 192.16.12.32. Untuk PC 3 juga. Jadi karena ini saling berinteraksi antara blok subnet 1 dan blok subnet 2, kita harus menandakan IP gateway-nya. Nah, untuk blok subnet yang kedua yaitu kita sesuaikan dengan interface yang tadi kita masukkan di PC 1. Kita masukkan 192 16, kemudian 12.62. Nah, ini
sudah seperti ini, kita akan coba ke Command Prompt sini, kemudian kita ping di sini 192.16 34. Nah, kita tunggu di sini. Nah, di sini timeout karena di sini kita belum mendapatkan alamat IP ya. Nah, jadi kita coba lagi yang kedua, ping. Kemudian kita ping 192.16 12. Nah, ini masih timeout. Udah, kita masuk ke PC 1, kemudian kita command prompt, kita coba ping ke 192.16 12.1, kemudian kita enter. Nah, ini udah langsung bisa ya. Oke.